Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bijak Menuju Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama saudara-saudara kami dari Semarang. Oh, begitu luar biasanya, begitu tanpa lelah beliau-beliau para kiai, para sesepuh yang ada di Semarang selalu memberikan edukasi, pencerahan kepada kita semua. Makanya ini kami unggah sebagai edukasi, pencerahan buat kita semua. Ini ngobrol bareng dengan Kiai Haji Budi Harjono, Kiai Miftah, dan saudara-saudara kami dari Lampung. Ini lagi ngumpul, lagi ngopi bareng, membahas tentang polemik nasab yang masih bergulir dan tragedi Pemalang. Penasaran? Nah, kita dengarkan bareng-bareng saudara-saudaraku sambil ngopi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi di Semarang di dalamipun Yai Budi Harjono ini Semarang. Ya. Sehat Pak Yai? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini dengan Yai Miftah Ya, alhamdulillah. dari Semarang juga beliau. Ini Ketua Jatmi Lampung nih, Gusaris. Kami sendiri ini dari Lampung juga. Yai, Mbah Yai, Ya. ini terkait bagaimana Mbah Yai perkembangan terkini terkait ya isu yang berkembang saat ini terkait klan Ba'alawi dan PWLS ya, PWLS ya, PWILS yang sekarang ini menjadi isu yang ya betul-betul fenomenal ini di tengah-tengah masyarakat. Ini gimana Mbak Yai menyikapinya nih Mbak Yai? Sebenarnya fenomenal itu kan hanya karena mencuat. Padahal sejak awal Islam datang ke Indonesia itu memakai pola sufistik yang mana transformasi nilai masuk ke masyarakat dengan 740 suku itu dengan cara persuasif, lembut, dan secara pintunya kultural. Nah, karena ini disebut oleh Kalijogo lirir tanduri wasumilir tak ijuroyo tak sengguh temanten anyar. Apa yang datang di Indonesia harus mampu berdampingan secara perjodohan peradaban ya kan? Untuk supaya nilai masuk tanpa konflik. Nah, berkaitan dengan dinamika yang sekarang ini kalau dipandang semua orang yang datang kemudian mampu berjodoh, dalam perjodohan peradaban ada kunci yang harus dijaga oleh masing-masing pihak, gitu. Namanya kafaah, kesetaraan. Diingat-ingat, saya ulang, kesetaraan. Jangankan konflik sosial, rumah tangga bisa terjadi antara suami dan istri kalau masing-masing tidak menjaga kafaah, kesetaraan. Bagaimana caranya tidak memakai kafaah? Ojo ngedeke nasab, ojo ngunggulke pangkat, derajat, semat. Kalau ini dibicarakan, jangankan sosial, rumah tangga bubar. Kita tidak ingin atas kejadian ini berlanjut terus. Maka PWI bagian dari teguran, kalau boleh, memangkas hal yang dipandang oleh sosial sebagai benalu, supaya tidak merongrong kewibawaan bangsa dan negara yang sudah terbangun ribuan tahun yang lalu secara damai, secara Islam rahmatan lil alamin. Ini tercoreng oleh adanya aksi-aksi di dalam masyarakat yang mencoreng atas nilai-nilai kesetaraan. Diingat-ingat. Terus Mbak Yai, bagaimana dengan kejadian yang di Pemalang kemarin itu? Ini kan cukup mencoreng lah, mencoreng Kamtipmas, khususnya di umat Islam sendiri. Nah, ini bagaimana ini, Pak Yai itu? Bagi saya Pemalang bagian dari ongkos menegur yang secara lesan kemudian tidak digubris. Maka momentum ultimate goalnya adalah di Pemalang itu. Apa benar kalau seperti itu diterus-teruskan? Maka semua pihak harus calling down supaya Indonesia sebagai brand damai bagi dunia sementara ini dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ojo dicoreng kayak gitu. Itu saya anggap buih
yang ada di lautan. Tapi jangan menyangka bahwa lautan itu buih. Indonesia bukan seperti itu. Buih ini harus kita tepis. Kan ono hadis mental umat Islam jur koyok buih. Kanjeng Nabi Daud diombang-ambingkan. Kenapa kok koyok buih? Sebabnya apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Dong geragas dunya wedi mati. Kepengen enake tapi orang gelem rekoso. Nah iso semua orang kayak kiai-kiai modal dengkul ngedeke langgar, ngedeke pondok, ngedeke madrasah. Real, maka pondok tidak ada nama aslinya, padane Tembalang Al-Islah dikenal Pondok Tembalang. Tebu Ireng bukan nama aslinya, itu nama wilayah. Lerboyo Ploso. Kenapa nama itu? Karena kehadiran pesantren yang walau namanya bahasa Arab, tapi uang ngertine wilayah karena berperan besar di dalam membangun masyarakat. Itu ini saya sampaikan semua pihak. Jangan sekali-kali mengotori Indonesia yang sudah Bhinneka Tunggal Ika dengan roh pemersatu Pancasila dikotori oleh buih-buih ini. Saya ingatkan ini egoisme yang kelihatan ini baru mukadimah. Nanti kalau dinamakan buih itu siapa maksudnya? Ya orang yang mengunggulkan sisi nasab, sisi tidak kafaah tadi, pangkat, derajat, semat, nasab, termasuk nasab. Ya, Ba'alawi lah ini seperti itu. Ya. Gimana ini kok udah menyinggung ini. Ya, ini Yai Miftah ini. Ini udah nyinggung Ba'alawi ini gimana nih? Tentang Ba'alawi gimana, Pak Yai? Ba'alawi memang sudah bongkar total lah ini seperti itu. Oh, gitu. Tidak ada kasta lagi, harus kembali netral seperti dulu. Kalau yang namanya dulu Khatib sekarang jadi Pak dan Mas atau Lek dan sebagainya. Kalau yang tua dipanggil Mbah, yang lebih muda lagi dipanggil Pak, yang lebih muda lagi dipanggil Mas atau Kang. Oh begitu. Tidak ada nama Habib. Oh Habib sudah yang tidak ada. Adalah Kiai, yang ada adalah Sayyid Syarif. Ya, jadi persoalannya Pak Yai untuk menyebut nama Kiai ini kan adalah merupakan titel dari masyarakat, itu tidak bisa pengakuan diri ya Mbak Yai ya. Oh, tidak bisa pengakuan itu diri. Atas brand ulama warasatul anbiya. Kurang apa kita kalau ngalim dan akhlaknya bagus disebut pewaris. Coba dieleng-eleng itu. Ada orang yang merasa bodoh atau pekok, itu kan mestinya punya ongkos supaya menggapai ilmu dan cahaya, namanya takziman wa takriman kepada orang yang lebih alim. Yang kedua, alim yang lebih membuat akhlaknya itu akhlak yang rahmatan lil alamin, akhlakul karimah. Jadi kalau ini tidak dibayar, kemudian bodoh atau pekok, tambah takabur. Tidak salah orang membalas takabur terhadap orang yang takabur. Takaburu minal mutakabir sodakotun. Yang dimaksud pekok dan takabur itu siapa maksudnya? Ya tentu siapapun ya. Enggak artinya Ba'alawi atau siapa gitu. Ya termasuk bagian itu dan siapapun yang melakukan. Orang bodoh harus mengaku bodoh untuk belajar secara takziman wa takriman kepada yang alim alama. Dan ini kalau tidak dijaga malah runyam menampilkan citra kesombongan. Jangan salahkan orang yang sombong terhadap orang yang sombong. Nah, kembali ke kaidah Kanjeng Nabi, atakaburu minal mutakabir. Nah ini cinta jangan dikira melanklonis dan hanya ya katakanlah terlalu ramah, bukan. Nabi melawan orang kafir tanpa wahyu. Perang Badar. Kenapa sudah tidak rasional? Wong wis ngalah, kemudian ngaleh. Lah kok masih ngeluruk? Walau 300 orang besar-besaran melawan 1000 orang. Sama saya Rumi bilang, saya ulang, dokter memangkas atau mengamputasi bagian tubuh dengan asumsi tujuan tidak merembet pada yang lain. Yang kedua, tukang kebun memangkas pohon, tujuannya membentuk supaya taman Indonesia ini sejak dulu dikenal bagus oleh dunia. Kalau yang berpenampilan sebenarnya orang pekok itu tapi berpenampilan alim, sehingga
jamaah itu atau masyarakat jadi tertipu dengan brandnya itu? Gimana kira-kira? Ya kalau sesuatu yang namanya barang palsu itu pseudo namanya. Seiring waktu akan konangan dan akan hilang. Yang utuh dan abadi adalah cinta yang menjadi brand Rasulullah. Tak ada kata yang mampu mewakili sosok Rasulullah kecuali kata cinta. I love you. Sip.